Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2668 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11. Di bawah perikop sikap Paulus. Demikian firman Tuhan. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana sikap Rasul Paulus menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan Paulus. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya ketika kita berhadapan sama seperti Rasul Paulus berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan dia. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, bagaimana sikap kita? Yang pertama, tetap mengasihi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 1. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut
dan ramah. Amin. Saudara, saya menangkap di sini bahwa Rasul Paulus tetap mengajarkan kepada gereja Tuhan, kepada jemaat untuk tetap mengasihi orang yang tidak suka, tidak senang dengan kita. Saudara, kita yang memiliki kasih agape itu harus tetap mengasihi, mengampuni, dan tetap menerima orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Saudara, sikap Rasul Paulus dalam kasih ini, dia tetap ramah, menyambut orang-orang yang tidak suka dengan dia. Dia tetap lemah lembut, tetap santun dalam bertutur kata, dalam bersikap. Karena apa? Karena ada kasih Kristus ada dalam kehidupan Paulus. Paulus kita tahu bahwa latar belakangnya dia seorang penjahat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kehidupannya berubah 180 derajat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa seorang yang ada Yesus, ada kasih agape dalam dirinya, dia tetap bersikap ramah, lemah lembut kepada orang-orang yang nyata-nyata berseberangan dengan Paulus, berseberangan dengan kita. Tetap bersikap kasih. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita? Tetap sabar. Saudara lihat ayat 2 dan ayat 3. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Saudara, dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan di sini bahwa Rasul Paulus dia tetap bersikap sabar walaupun dia difitnah orang. Saudara, orang menyangka bahwa Paulus hidup secara duniawi. Paulus menyatakan betul kita masih hidup di dunia ini. Tapi Paulus mau menyatakan kepada kita bahwa Paulus hidup dalam roh. Amin. Makanya dia sabar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, pasti dia akan hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Sehingga dia tidak gegabah dalam mengambil satu tindakan atau keputusan. Sebab dia tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Amin. Seorang yang hidup di bawah pimpinan Roh Kudus pasti sabar dalam bersikap. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang berkata bahwa orang untuk mendapatkan ilmu yang tertinggi itu dapat dilihat orang itu sabar. Amin. Kalau kita melihat ada orang yang tidak sabaran, tidak mau diproses Tuhan, maunya instan, itu menunjukkan bahwa di dalam dirinya tidak ada Roh Kudus. Seorang yang di bawah pimpinan Roh Kudus, tunduk pada pimpinan Roh Kudus, pasti dia sabar. Dia tidak emosional, dia sabar walaupun dia difitnah. Amin. Saudara, kalau saudara difitnah, jangan terpancing dengan orang-orang yang memfitnah saudara. Akhirnya saudara ambil parang, kejar dia pakai parang. Saudara, kalau itu yang kita lakukan, justru itu akan jadi bumerang bagi kita. Kita masuk pada perangkap musuh, sehingga kita tidak jadi teladan yang baik. Orang mengatakan, coba lihat, pengikut Yesus, orangnya cepat emosional, tersinggung sedikit ambil parang, kejar orang. Kalau seperti itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak jadi teladan yang baik.
Justru di saat kita difitnah, kita tetap sabar, itu menunjukkan kepada orang-orang di luar sana bahwa kita beda dengan orang-orang dunia pada umumnya. Ketika kita difitnah, kita sabar. Kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang menjadi hakim antara kita dengan orang yang memfitnah kita. Biar Tuhan yang menegakkan keadilan, bukan kita. Mau cari pembenaran. Biarkan orang lain dapat melihat bahwa Tuhan membela orang-orang benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang terkadang Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal seperti itu. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara difitnah, tetap sabar. Amin. Jangan terpancing. Tuhan Yesus saja difitnah. Apalagi kita, siapa kita? Kalau saudara mengalami fitnah, itu menandakan kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Yesus tidak pernah buat salah, tapi difitnah. Seolah-olah dia melakukan kesalahan yang besar. Tapi saudara lihat, kemuliaannya justru di sana. Ketika saudara hidup benar, saudara difitnah, saudara akan melihat proses Tuhan yang luar biasa terjadi kepada saudara. Amin. Saudara lihat Yusuf kan difitnah. Difitnah sama saudara-saudaranya, difitnah sama istri Potifar. Tapi saudara lihat, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi orang benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara difitnah, jangan emosi, jangan terpancing, jangan sampai saudara tidak dapat mengendalikan diri. Saudara sabar, saudara akan melihat di tengah kesabaran saudara, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan di pihak saudara dan saya. Amin. Kalau kita benar, saudara, biar Tuhan yang jadi hakim. Dan saudara akan melihat orang-orang yang memfitnah, yang berkata-kata tidak benar kepada saudara, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Tuhan membela orang-orang benar. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Yang ketiga, jangan menyalahgunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara perhatikan ayat 4 sampai ayat 6. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau katakan kepada kita semua bahwa anak-anak Tuhan, orang percaya, hamba Tuhan diberikan kuasa yang luar biasa, diberikan kuasa Allah. Apa yang mereka katakan itu terjadi. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menyalahgunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Saudara, orang percaya atau hamba Tuhan diberikan kuasa Allah. Kuasa yang luar biasa yang dapat meruntuhkan benteng-benteng, menghancurkan, mematahkan kuasa jahat. Diberi kuasa untuk menaklukkan musuh. Diberi kuasa untuk menghukum. Tapi kita tidak boleh pakai itu sembarangan. Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita bahwa orang yang melakukan hal yang tidak baik kepada kita, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau pakai kuasa itu, patahkan roh yang mengikat orang itu.
Jangan kita mau katakan sesuatu yang bersifat kutuk kepada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Karena apa? Karena perkataan kita itu punya kuasa. Apa yang kita katakan itu bisa terjadi, saudara. Tapi Rasul Paulus mau sampaikan kepada kita, jangan sampai saudara menyalahgunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Gunakan kuasa itu untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan, bukan untuk menghancurkan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, kalau kita sudah jengkel sama orang, apa yang keluar dalam pikiran dan hati kita? Tuhan, ambil nyawa orang ini, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita seperti itu, berarti kita menginginkan kematiannya dalam kebinasaan. Rasul Paulus mau sampaikan kepada kita, saudara, mungkin boleh kita marah dalam tanda petik, saudara, pada orang yang berbuat jahat kepada kita, tapi jangan menyukai kebinasaannya. Tetap kita harus punya kasih. Kita harus patahkan semua kuasa-kuasa kegelapan yang menguasai orang itu. Makanya di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara lihat, Tuhan tetap mengasihi orang-orang yang menyalibkan Dia. Tuhan tidak ingin mereka binasa. Amin. Makanya Tuhan masih mau memberikan kepada mereka pengampunan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya kuasa. Apa yang keluar dari mulut kita, berkat maupun kutuk, itu akan bekerja dengan luar biasa. Sesuai dengan perkataan kita. Kalau kita mengatakan itu berkat, itu terjadi. Kalau kita mengutuk, itu juga akan terjadi. Karena kuasa Allah ada di dalam saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tapi ingat, jangan menyalahgunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dasar kita gak suka sama orang itu, kita main kutuk saja. Jangan, saudara. Tetap mengasihi. Amin. Yang keempat, saudara, ayat 7 perhatikan. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita harus menaruh dalam hati kita bahwa kita itu sama. Kita itu milik Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya. Saudara misalnya memelihara binatang. Katakanlah saudara punya anjing ada 5. Saudara setiap kali saudara pulang, anjing ini berantem. Satu dengan yang lain berantem. Saya mau tanya saudara, bagaimana perasaan saudara? Apakah saudara senang melihat milik kepunyaan saudara yang 5 anjing ini saudara berantem? Apakah saudara suka? Pasti tidak. Pasti saudara akan pukul mereka supaya mereka tidak berantem. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar bahwa kita itu milik Kristus. Tuhan gak suka kalau kita tubuh Kristus saling gontok-gontokan satu dengan yang lain. Tuhan gak suka. Tuhan mau kita rukun satu dengan yang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya yang Tuhan inginkan kepada kita orang percaya adalah hidup di dalam kasih Kristus. Hidup rukun dan damai. Amin. Haleluya. Sesama milik Kristus, kita harus saling mengasihi. Karena kita milik Kristus, kita harus bersatu, bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kita hidup dalam rukun dan damai. Amin. Haleluya. Yang terakhir sudah di ayat 8 sampai ayat 11 di sana kita melihat ayat 8. Perhatikan. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu. Saudara, saya menangkap di sini sikap kita pada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita
harus membangun, bukan meruntuhkan, tapi saling membangun satu dengan yang lain. Saudara, kita harus saling memberikan motivasi satu dengan yang lain supaya mereka apa? Supaya mereka kuat, iman mereka bertumbuh. Jangan justru kita memberikan pengajaran yang aneh-aneh, saudara. Tuhan tidak kehendaki itu. Tuhan mau kita saling membangun satu dengan yang lain, saling support. Ketika teman kita sedang terpuruk, kita mau bangun imannya. Amin, bukan meruntuhkan, oh ini karena kamu berdosa, kamu ini akibatnya dan sebagainya. Saudara, bukannya orang itu bangun kembali dalam kehidupannya, imannya justru semakin hancur hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita saling memotivasi satu dengan yang lain. Amin. Kita harus saling menopang satu dengan yang lain. Kita harus saling membangun di dalam iman, dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita berlebih, mari saudara, kita mensupport mereka yang berkekurangan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita berjumpa dengan orang yang rusak, saudara, orang yang gak suka dengan kita, kan kita hidup dalam kebenaran, mereka gak suka, kan berarti mereka rusak. Dan Tuhan mau kita membangun mereka, membangun iman mereka, roh mereka, kasih mereka, kehidupan mereka, sehingga iman mereka semakin kuat di dalam Kristus. Haleluya. Hari ini kita belajar bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak sepaham, tidak sejalan dengan kita, tapi kita sesama orang percaya. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, tetap mengasihi mereka. Yang kedua, tetap sabar ketika saudara mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Yang ketiga, jangan menyalahgunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang keempat, ingat kita milik Kristus sama seperti mereka. Yang kelima, kita harus saling membangun satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh luar biasa, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk menjadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.